Om Swastiastu. Pemirsa, Bali kini sedang menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi yang membawa potensi hilangnya tradisi dan spiritualitas. Kehidupan spiritual dan kebudayaan yang pernah berakar kuat dalam praktis sehari-hari mulai tergerus oleh perubahan zaman. Demikian juga dengan arsitektur tradisional Bali yang unik pun perlahan digantikan dengan desain modern. Nah, bagaimana keberadaan arsitektur tradisional Bali di era modern? Kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih hari ini. Kita akan bahas bersama beberapa narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama. Ada Insinyur Ida Bagus Swandike Manuabe, seorang arsitek. Om Swastiastu, Pak Haji. Kemudian hadir pula hari ini Ketua Alumni Mahakawi, Insinyur Ida Bagus Sindura Riana. Om Swastiastu, Pak Gusti. Dan paling di ujung, wonten Insinyur I Gusti Ngurah Bagus Mudita, seorang arsitek tradisional Bali juga. Om Swastiastu, Haji Gusti. Sehat semuanya, sehat selalu nge. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana keberadaan arsitektur tradisional Bali di era modern. Tetapi kalau kita berbicara tentang riwayat sejarah tentang arsitektur tradisional Bali, saya mau ke Haji Gusti dulu yang paling di tengah ini. Ji, kalau kita berbicara tentang perkembangan, nah bagaimana sebenarnya sejarahnya tentang arsitektur tradisional niki sendiri, termasuk juga arsitektur tradisional Bali niki sendiri? Kami dari Mahakawi, Alumni Teknik Arsitektur Tradisional Bali, Universitas Dujende, jadi kebetulan siap untuk menyampaikan sesuatu dalam hal arsitektur tradisional Bali. Yeah. Jadi arsitektur tradisional Bali ini adalah merupakan suatu, kalau kita berbicara masalah arsitektur itu kan antara ruang dan waktu. Jadi dalam hal ini di Bali, arsitektur Bali itu ruang dan waktu itu merupakan keselarasan antara manusia dengan alam lingkungannya. Jadi terkait dengan apa yang diinikan di dalam arsitektur tradisional itu memang kita di sini di Bali, khususnya arsitektur tradisional Bali itu memang dilatar belakangi, dilandasi dengan adat, budaya, dan sastra yang diyakini dalam keyakinan agama Hindu. Jadi semuanya itu didasari dengan ajaran Hindu, dengan sastra-sastranya, dengan adat budaya, dan selaras dengan lingkungan. Sehingga nilai-nilai yang sangat ergonomi itu sangat nampak sekali dan sangat dirasakan sekali di dalam arsitektur tradisional Bali. Jadi segala sesuatunya itu diyakini dengan ajaran Hindu, dengan sastra-sastra, dengan mengikuti aturan-aturan pakem-pakem, dengan menggunakan sikut, ukuran, dimensi, itu semuanya berdasarkan keselarasan antara manusia dan lingkungannya. Trihita Karano, bagaimana hubungan manusia dengan ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, bagaimana manusia dengan lingkungannya, itu yang tertera, yang nampak dalam arsitektur tradisional Bali. Di dalam pelaksanaannya, itu juga dikenal dengan tri ini yang ada parahyangannya, ada pawongannya, ada palemahan, dan itu sudah terbagi, ada utama madyanistanya, semua itu didasarkan dengan ajaran-ajaran Hindu dan dalam sastra, dalam lontar-lontar yang tertulis, yang teranukan di dalam lontar Asta Kosala Kosali, lontar Asta Bumi, lontar Wisma Karma dan lain-lain. Itu semua tertera di sana, tetapi tanpa artinya melepas, artinya tidak, arsitektur Bali itu tidak dia dogmatis, tidak mandek, itu selalu mengikuti perkembangan karena selaras dengan alam dan lingkungan. Jadi segala sesuatunya lingkungannya berubah, akan ada terjadi perubahan tanpa meninggalkan pakem-pakem ataupun pokok-pokok yang sudah tertera dalam lontar-lontar yang tertera di dalam Asta Kosali, Asta Bumi, Wisma Karma dan sebagainya. Itu semuanya
Jadi menurut tata letak, menurut sikut itu menggunakan aturan-aturan yang sudah dipakemkan. Tetapi selalu akan melakukan perkembangan sesuai dengan situasi, kondisi, alam, lingkungan yang ada pada saat. Jadi arsitektur tradisional Bali itu adalah tidak akan pernah punah kalau memang itu dilestarikan, dan itu tidak akan pernah tertinggal karena mengikuti. Salah satu contoh dengan perkembangan teknologi mungkin materialnya akan berubah, menggunakan beton, menggunakan dan sebagainya, tapi pakem-pakem yang ini masih tetap dilaksanakan. Salah satu contoh dalam upacara, dalam kaitan upacara, semuanya prosesi meskipun dia bangunannya pakai beton, pakai dan sebagainya, tetapi tampilan itu masih tetap mencerminkan arsitektur Bali sesuai dengan alam lingkungannya. Jadi upacara lunas dewasa ayu, pelaksanaan upacara, kemudian kapan mulai bekerja, kemudian bagaimana tata letaknya dengan sikut. Sikut itu pun ukurannya itu pun juga menggunakan ukuran manusia yang dituakan atau yang dihormati di dalam satu rumah tangga. Itu yang diambil salah satu sikutnya, artinya ukuran dimensinya, sehingga rumah itu sesuai, nyaman, ergonomis sesuai dengan pemiliknya. Ya. Itu yang mungkin bisa, mungkin nanti lebih lanjut diperjelas langsung sama teman-teman yang lain. Ya, jadi bisa dikatakan ini kalau kita berbicara tentang arsitektur tradisional Bali ini sendiri, ini bukan baru saja kita lakukan, tetapi dari zaman Prahindu. Prahindu bisa dikatakan demikian. Sudah Prahindu sudah Juga masuk Hindu, kemudian masuk Hindu ditegaskan lagi dengan aturan-aturan pakemnya. Baik, pakemnya seperti apa? Nah, nanti saya akan tanyakan ini Jigos Wandike Niki sendiri. Kalau kita berbicara tentang perkembangan, seperti dikatakan Jigos Niki sendiri, modernisasi juga mempengaruhi ekspresi artistik seorang arsitektur tentunya. Om Swastiastu. Yeah. Yang akan mencoba flashback ke lampau ya. Artinya begini, masalah perkembangan arsitektur yang ada di Bali tidak lepas dari beberapa zaman. Yang pertama adalah zaman kerajaan, terus yang kedua zaman Resi Markandeya, yang ketiga zaman Resi Empu Kuturan dan Dangyang Dwijendra yang terakhir. Itu pun memberikan sebuah masukan untuk tatanan arsitektur yang sudah ada. Seperti tadi diceritakan sama Ide Bagus Riano, memang arsitektur itu selalu akan berkembang. Tetapi arsitektur yang lampau itu penuh dengan aturan dan makna, yang mana sekarang ini perubahannya banyak sekali, sudah adanya teknologi dan sebagainya, seperti pemakaian bahan yang dulunya memakai bahan alam yang ada di Bali justru merusak lingkungan. Akhirnya ada terobosan-terobosan baru memakai bahan-bahan yang sudah dipikirkan untuk menanggulangi teknologi, untuk mengulangi kerusakan lingkungan, seperti misalnya adanya baja ringan, adanya cat yang menyerupai tanah popolan dan sebagainya, ada paras yang datang juga kontribusinya dari luar Bali, itu juga ikut menyelamatkan keselarasan lingkungan yang ada di Bali. Karena apa? Karena kalau itu dibiarkan, banyak sekali terjadi pengerusakan lingkungan, seperti di tempat pembikinan genteng di Pejaten. Di sana kubangan banyak, itu akhirnya pakai melihara lele. Begitu juga yang bikin bata, itu banyak juga terjadi kubangan di Tulikup ya. Itu sangat-sangat miris rasanya bahwa Bali tempat pariwisata yang tersohor di seluruh dunia. Tapi jangan lupa bahwa kontribusi arsitektur Bali itu sangat-sangat luar biasa. Adanya aturan dari regulator yang cukup menarik, itu juga bermanfaat sekali terhadap kunjungan turisme yang ada di Bali. Nggak ada yang melihat bahwa arsitektur modern itu yang ditinjau oleh turisme, karena mereka sudah punya juga.
Justru contoh di Penglipuran, di daerah Bugbog, Pageringsingan dan sebagainya, justru itu yang berlomba-lomba mereka datang ke sana, bukan rumah minimalis yang sekarang dibanggakan oleh masyarakat Bali. Itu perlu dicamkan, mari kita bersama untuk menjaga arsitektur yang sangat adiluhung dan mumpuni itu. Mungkin dijelaskan lagi nanti sama teman saya lagi, silakan. Ya, nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana perkembangan keberadaan arsitektur tradisional Bali di era modern. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita masih di Talkshow Merah Putih, bagaimana keberadaan arsitektur tradisional Bali di era modern. Sesaat lagi kita akan kembali. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana keberadaan arsitektur tradisional Bali di era modern masih menjadi topik kita atau kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya masih ke Aji Swandika dulu, Jigus Swandika. Kalau begitu ada hal yang perlu kita garis bawahi ini, arsitektur rentan juga dengan perubahan. Apakah itu dengan teknologi, bahannya, kemudian kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi juga kah? Ya, memang benar itu. Sesuatu perubahan itu tidak bisa kita halangi. Itu pasti akan terjadi. Tetapi di sini hasil dari penelitian bahwa bangunan Bali itu masih dipakai hanya berapa persen. Nah itu. Tapi ingat bahwa bangunan tradisional Bali itu membuat Bali itu didatangin turis dan selalu mendapatkan nomor 1 di seluruh dunia, itu karena kontribusi arsitektur tradisional Bali tidak bisa dipungkiri. Misalnya Art Center atau kawasan Nusa Dua atau kawasan yang lainnya yang masih mengadopsi arsitektur tradisional Bali walaupun prosentasenya kecil. Tapi estetiknya cukup lumayan menggoda. Tapi secara hierarki ataupun jiwanya walaupun kecil tapi masih ada ikut kontribusi untuk kedatangan turisme ke Bali. Itu yang sangat membanggakan. Makanya sekarang saya sangat berbahagia sekali regulator itu memberikan aturan yang sangat keras dan tegas. Walaupun di sana sini ada juga kecolongan. Nah, ada solusinya begini. Misalnya saya ikut bekerja juga di kontraktor, setiap ada permintaan termin itu selalu dia minta foto sejauh mana sudah selesai bangunan itu. Jadi si kontraktor nggak bisa sembunyi-sembunyi. Nah kalau YMB mungkin perlu ada pra YMB, jadi keluarkan YMB dulu. Nah nanti setelah selesai YMB itu, selesai bangunan itu difoto sesuai nggak dengan gambar. Kalau memang sesuai dengan gambar baru dikeluarkan IMB murninya. Itu dari saya punya ide nih dan kawan-kawan. Mudah-mudahan dengan demikian mereka akan berpikir untuk tidak menampilkan arsitektur Bali walaupun dalam bentuk visual depan atau apa di dalamnya bolehlah. Karena lahan yang ada sekarang kan boleh katakan menyempit sedikit ya dan semakin mahal. Di Bali kan pulaunya udah kecil tapi diberikan berkah oleh Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi sesuatu yang luar biasa keindahannya. Tapi menjadi kue untuk direbutkan bukan orang Bali saja, dari luar Bali bahkan internasional. Nah ini yang menjadi kendala mereka berbondong-bondong untuk menikmati mengais rezeki di Bali. Makanya saya berharap mari masyarakat supaya sama-sama mempertahankan walaupun sekecil apapun dan di samping itu kita juga siap, ini kan dari kita-kita ini bukan insinyur saja Pak, artinya kita ini undagi juga. Jadi siap untuk membantu masyarakat yang berkeinginan untuk membangun baik arsitektur yang murni, baik arsitektur yang perpaduan maupun yang modern. Jadi kita sudah siap. Baik. Ya, baik. Saya ke Aji Gusti Ngurah Bagus Mudito, seorang arsitek ini. Banyak yang mengatakan ini, wah ini arsitekturnya bergaya Bali, bangunannya bergaya Bali. Tetapi banyak yang belum mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan arsitektur tradisional
gaya Bali. Seperti apa Ji Gusti? Om Swastiastu. Coba kami akan rangkum apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Jadi asal muasal bangunan arsitektur tradisional Bali, di mana dulunya ada 8 gunung atau 8 arah yang ditempatkan oleh Betara-Betari, yaitu Sabata Ai Namo Siwaya. Nah, proses inilah yang ditiru, di mana para undagi membangun bentuk-bentuk itu, membuat pura-pura. Jadi pura-pura yang ada di Bali dibentuk dari tatanan arah tadi yang mempunyai sebuah kejujuran. Ya, di mana 8 penjuru ini dibuatlah pura-pura Dangkayangan, Satkayangan. Disinilah arsitektur Bali berkembang, memunculkan bentuk-bentuk yang ditiru gunung dan alam yang ada. Nah, yang kedua, arsitektur tradisional Bali juga mempunyai pakem yang luar biasa. Jadi para puri, panca pemayu jagat namanya, para puri, pura, puruhita dan purana. Jadi para ini masyarakat, di mana masyarakat setelah mendapatkan sebuah kehidupan, memunculkan puri, bentuk pemerintahan pada masa lalu. Jadi pemerintahan dibentuklah menjadilah sebuah puri. Nah, puri ini membuat pura. Pura ini bentuk arsitektur Bali juga. Nah, di sini setelah pura terjadi dibuatlah tata letak penempatan di pura tersebut, yaitu purohita. Setelah purohita masuk barulah dibuat purana, aturan-aturan yang ada di sektoral Bali ini. Makanya Bali ini mempunyai kekuatan yang sangat tinggi yang bisa terjadi pada era sekarang. Di mana Bali mempunyai bangunan satu kubu, pondok, jeroan, jero, umah, griya. Nah, ini prosesnya sangat tinggi gitu lah. Di mana perkembangan bangunan pada saat sekarang apapun bisa dibuat gitu. Di mana konsep ini perlu diselaraskan dengan arsitektur Bali yang lama gitu. Jadi di mana ada sor, madya dan luhur. Mungkin tadi dikatakan oleh rekan saya utama, madya dan nista. Di utama pun dibagi lagi menjadi utama ning utama, utama ning madya dan utama ning nista. Di madya pun terjadi lagi. Madya ning utama, madya ning madya dan madya ning nista. Di nista pun ada. Nah, di sinilah yang saya katakan nista ning utama, nista ning madya dan nista ning nista. Ini perbedaan kesehatan yang perlu didapat oleh bangunan Bali, di mana jarak sumur dan jarak septic tank ini cukup jauh dari utama ning utama dan nista ning nista. Nah, ini konsep estetika yang sangat tinggi di mana kesehatan muncul. Karena kami punya tebel pada masa lalu, pertukaran CO2 dan O2. Nah, inilah kesehatan kami akan tinggi dan jarak kami pun ternama, ada Beledaja, Beledangin, Beledauh, Bledlot. Coba kami rangkum dari depan sedikit ya. Di mana bangunan Bali punya penyengkar dulu. Penyengkar ini terdiri di 8 kolom. Mungkin sekarang Bali disebut Padu Raksa. Sari Raksa, Aji Raksa, Kala Raksa, Rudra Raksa. Jadi Pasima, Utara, Purwa, dan Daksina. Jadi 8 arah juga. Sekarang disebut kolom dia. Jadi kolom ini adalah menyatukan 2 tembok untuk menjadi sebuah kekuatan. Nah, dari depan ini pun bangunan Bali pun mundur 7 tampak. 7 tampak Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, dan tapak ngandang. Karena Bali mempunyai pengurip selalu membuat kehidupan. Selalu mendapatkan urip, yaitu tapak ngandang tadi. Jadi pengurip ini tembok penyengkar daripada jalan itu mundur. 2 meter jadinya. 7 tapak jadinya. 2 meter sekarang dipakai oleh pemerintah. Tetap berjalan, disebut ROI. Jadi bangunan ini kita harus menjaga ROI. Di mana pelebaran jalan pada masa datang itu mudah dilakukan. Inilah Bali. Ini Bali luar biasa, baru dibuat pintu masuk. Pintu masuk pun dibagi 9. Karena orang Bali harus mengadakan 2 sisi, siang malam, tua muda, laki perempuan. Dibagi 9, 3 terpakai, 6 terbuang yang punya arti yang bermacam-macam. Gitu. Habis pintu masuk ada aling-aling namanya. Aling-aling ini adalah menjaga di mana sektoral keluarga besar yang menempati tersebut tidak sampai keluar permasalahan yang bisa diselesaikan di dalam. Nah, itulah aling-aling. Nah, setelah itu keluar masuk kembali kesehatan terjadi. Di mana harus menuju dapur. Ke dapur, ke pohon malu gitulah bahasa Balinya. Sampai di dapur ini sterilisasi sudah pernah disikai pada saat zaman Covid. Nah, ini masih tetap arsitektur Bali itu masa lalu kita luar biasa. Jadi pakai tutup mulut, harus membersihkan diri dulu, baru menuju kamar-kamar yang lain. Baru menuju Beledaja, Beledangin, Beledauh, Bledlot. Dan ada parahyangan. Di sana ada personal ya dalam pemikiran kita menuju kepada leluhur. Etika jadinya. Penghormatan kepada leluhur. Mungkin itu saya bisa sampaikan dulu. Baik. Saya ke Haji Swandika, Pak Haji Gus Swandika. Berarti Haji melihat bagaimana perkembangan arsitektur tradisional Bali pada era kekinian. Bisa dikatakan era modern saat ini dengan perubahan zaman yang begitu masif ini sendiri.
Perkembangan arsitektur yang terjadi sekarang ini tidak lepas memang dari campur tangan teknologi seperti yang saya katakan tadi, juga dari perjalanan waktu yang begitu menggerus juga tatanan arsitektur kita. Tapi kalau boleh, bahwa indikatornya arsitektur tradisional itu sudah terbukti mendatangkan turisme berbondong-bondong ke Bali itu, mereka melihat itu. Bukan melihat arsitektur yang modern, mohon maaf ini. Nah, artinya apa? Sedikit mungkinlah masyarakat harus sadar untuk itu, bahwa adanya arsitektur tradisional Bali ini sangat-sangat berpengaruh kepada turisme. Karena Bali merupakan daerah tujuan wisata. Ini perlu diketahui, kita tidak punya pertambangan, tidak punya istilahnya pabrikasi dan sebagainya. Makanya andalannya itu adalah dari arsitektur tradisional Bali ini. Tapi dengan perkembangan sekarang memang masyarakat boleh dikatakan ada suatu penelitian hanya 0,2% yang dari 20 bangunan hanya satu yang memakai itu pun tidak seutuhnya. Mungkin tangganya, mungkin ukuran apanya dan lain sebagainya, mungkin usuknya itu ada perhitungan Sriwerdi, Nagayang, Mas Perak. Nah, untuk bangunan-bangunan itu ada aturannya, mungkin baru sedikit-sedikit saja yang dipakai. Seutuhnya mungkin karena kebutuhan yang lebih besar, karena dimensi lebih besar akhirnya bermain beton. Kalau bangunan Bali itu tanpa ada langsung ke tanah nggak ada. Dia itu pakai sake, pakai sendi, itu ada purusnya, jadi fleksibel dia. Kalau ada gempa dan sebagainya, dia tidak elastis lah. Nah sekarang dengan zaman teknologi sekarang sudah pemakaian beton itu langsung ke tanah. Jadi yang kaku kesannya, tapi ya begitulah seperti sekarang karena kebutuhan seperti wantilan dulu di Kesiman itu pakai kayu, sampai sekarang masih ada. Wantilan Bali Banyar. Sekarang sudah dirubah semua pakai beton. Karena apa? Kebutuhan jumlah masyarakat yang membludak, di samping juga keinginan untuk memfungsikan wantilan itu seperti jualan mereka di titeh ya, itu dipakai itu. Terus yang kedua untuk tari-tarian dan sebagainya. Karena jumlah yang sangkap dulu hanya 50, sekarang udah 250 orang. Ya jadi akhirnya berkembang mereka. Tapi ada pakem-pakem tertentu arsitektur itu yang tidak ditinggalkan. Seperti jumlah tangga yang tadi saya bilang itu undak itu yang dibilang sama Pak Ide Bagus Riano ergonomis. Kalau dihitung dengan Amusti itu sekitar 17,5, ternyata Nevat juga memakai itu. Apa dia yang mengikuti kita, apa kita yang, karena kita duluan pasti kita lah diikuti sama dia. Dia pasti teliti itu. Artinya di sana kemenangan arsitektur, tapi masyarakat belum sadar dari mana ini kok bisa begini. Nah inilah sekarang kami bisa memberikan sedikit bayangan bahwa arsitektur yang di Luhung itu mari kita sama-sama kembalikan. Karena apa? Karena arsitektur itu seperti mode. Persis sekarang pakai celana berai-berai, habis itu cut berai, habis itu apalagi habis itu kembali lagi ke berai-berai. Sekarang sepertinya arsitektur begitu. Orang yang mempunyai rumah dengan arsitektur tradisional Bali justru dihargai sekarang. Karena apa? Karena maaf ini rumah minimalis itu hanya 3-5 tahun pasti maintenance-nya, kebocoran itu ada. Ya dari saya sekian dulu. Baik. Ini yang menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana keberadaan arsitektur tradisional Bali di era kekinianan atau di era modern. Nanti kita akan bahas lagi, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana keberadaan arsitektur tradisional Bali di era modern? Masih kita bahas bersama beberapa narasumber yang sudah hadir tentunya. Saya masih ke Aji atau Jigos Wandike Niki sendiri. Jigos, kalau kita berbicara tentang payung hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah Bali Niki sendiri, kita mempunyai Perda nomor 5 tahun 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung di Bali. Seperti itu ya, yang saya tahu, yang saya baca. Ini persyaratannya seperti apa dan
masihkah relevan diterapkan di zaman kekinian, di zaman era modern ini sendiri? Baik, akan saya mencoba sedikit menjelaskan. Jadi begini, aturan yang dipakai oleh pemerintah itu saya berterima kasih sekali. Karena apa? Karena satu sisi pemerintah sangat tegas untuk mencapai sesuatu yang memang harusnya Bali itu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk pulaunya. Ternyata sudah terbukti bahwa aturan yang dibikin oleh regulator itu artinya memang sudah terbukti justru kedatangan turisme itu berbondong-bondong setiap tahun meningkat terus. Kecuali waktu COVID mungkin ada sedikit kendala, tapi sekarang sudah melampaui dari target apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, itu satu. Yang kedua, arsitektur Bali itu boleh dikatakan sekarang sudah mulai yang saya ceritakan tadi menjadi sebuah mode atau model. Justru di luar juga melihat bahwa arsitektur Bali itu diminati, justru di Langkawi yang namanya di daerah Malaysia, itu mereka betul-betul mengadopsi justru tukang, undagi dan sebagainya dikirim sampai bahan pun dengan peti kemas itu dikirim ke sana. Cuman di sana kan beda karena kita Hindu itu memakai pakem bahwa bangunan yang sudah selesai apa yang dibilang sama Ida Bagus Riano tadi ada proses upacara. Di sana proses upacaranya ada, tapi untuk kelanjutan untuk memelihara bagaimana supaya bangunan itu hidup, gitu orang Bali bilang, dan berkarisma, nah itu yang nggak ada. Itu perbedaannya, makanya di Bali bangunan-bangunan yang ada itu berhubungan dengan skala dan niskala. Secara niskala mereka lakukan upacara, secara skala itu wadah itu memang dibikin seergonomis mungkin sesuai dengan yang paling tua dan masih hidup, bukan yang paling tua yang sudah mati. Artinya itu satu. Nah, perkembangan zaman sekarang ini boleh dikatakan pemerintah, saya sendiri, saya berusaha supaya pemerintah jangan ada wacana yang mengkerdilkan lagi regulasi itu. Justru diperketat pengawasan dan sebagainya. Oleh sebab itu arsitektur ini lama-lama kalau dibiarkan regulasinya lemah, itu akan bisa-bisa Bali itu hanya tinggal nama saja. Baik, saya ke Haji Gusde. Pengetatan regulasi atau peraturan yang sudah dibuat itu harus benar-benar diterapkan ketika kita akan membangun suatu bangunan, bisa dikatakan demikian. Nah, bagaimana Anda melihat peran tata ruang dan persetujuan bangunan dengan sentuhan yang tradisional Bali niki sendiri saat ini? Terima kasih. Memang sudah di regulator sudah diwujudkan pakem-pakem aturan untuk dilaksanakan di dalam dengan Perda 5 nomor 5 itu. 2005. Tetapi di lapangan, mohon maaf ini di lapangan masih kecolongan seperti yang disampaikan masih banyak Haji kecolongan. Swadika? Masih banyak kecolongan. Artinya tampilan-tampilan pakem-pakem yang diharapkan dalam Perda itu tidak banyak muncul. Tetapi mau tidak mau kita akui sekarang seperti yang disampaikan tadi bahwa di kalangan semeton Bali yang mereka sekarang katakanlah berduit, artinya mempunyai kemampuan, mereka justru berbondong-bondong untuk mempunyai rumah tinggal yang memang betul-betul menggunakan arsitektur tradisional Bali. Sengaja mereka membeli lahan untuk cukup membangun karena itu menunjukkan kehebatan orang itu dengan mereka mempunyai modal dana, jadi dia mempunyai. Itu menunjukkan kedudukan sosial seseorang kah? Itu yang sekarang lagi mode, yang kita lagi tren di kalangan semeton Bali yang berduit. Jadi merupakan kebanggaan dia mempunyai rumah tradisional Bali yang mempunyai Bali Dau dengan angkul-angkul dengan kuri. Artinya
tatanan pakem tradisional Bali itu dilakoni seperti parahyangan, pawongannya, kemudian pelemahannya. Dari pinggir jalan itu sudah ada space ruang untuk parkirlah di depan untuk dan sebagainya. Kemudian masuk ke tengah ada pemukimannya, terakhir tempat persembahyangan, parahyangannya. Itu yang sekarang lagi tren bagi Semeton Bali yang berduit. Jadi merupakan kebanggaan bahwa rumahnya tradisional Bali. Bukan rumah bertingkat 3 dengan modern segala macam. Itu sudah sudah ditinggalkan oleh Semeton Bali yang sudah berduit sekarang. Mereka justru bangga dengan memiliki rumah dengan tatanan arsitektur tradisional Bali. Itu yang mungkin yang Gusti, berarti ada dasar hukum arsitektur tradisional Bali kah? Dasar hukum itu sesuai dengan lontar yang sudah ada, itu di Asta Kosala Kosali, itu Asta Buminya, tentang sikut, tentang tata letaknya, kemudian bagaimana seorang undaginya itu di lontar Wisma Kamo dan lontar-lontar lain terkait dengan padewasan, upekara dan sebagainya itu pakem yang ini, dan mereka yang sampaikan tadi Semeton Bali itu yang dikembalikan sekarang dari mempunyai rencana untuk membangun, mereka sudah mempinunas kapan ada hari baik untuk yang bisa nyikut karang, tata letaknya ini tanah saya sudah di sini, itu semua dilakukan. Itu merupakan kebanggaan bagi Semeton Bali yang berduit yang tiang pantau saat ini. Jadi mereka tidak bangga dengan dirinya mempunyai rumah berlantai 3 dengan lift yang dari luar negeri dengan mereka tidak bangga itu. Jadi yang mereka bangga sekarang orang Semeton Bali yang mampu mempunyai rumah dengan arsitektur tradisional Bali. Itu yang tiang pantau sekarang anunya. Baik. Saya ke Haji Gusti, berarti aplikasinya di masyarakat seperti apa Haji melihat arsitektur tradisional Bali ini sendiri, keberadaan arsitektur tradisional Bali saat ini di era modern ini sendiri, Haji melihatnya? Terima kasih. Mungkin saya jawab sedikit dulu tadi bahwa aturan-aturan pemerintah yang perlu didengarkan kan begitu. Aturan pemerintah. Kita punya perda sekali lagi. Jadi lantai 05 tahun 2005. Lantainya lantai 4 setinggi 15 meter. Harus beratap, dia beratap limas. Terus ada rowinya, mundur setengah badan jalan dari pembangunan tersebut. Yang kedua harus ada KDB. Koefisien dasar bangunan ada 30%, ada 40%. Jadi umpama tanah 1 ara 40% dianggap 0,4 yang bisa terbangun. Nah, jadi proses ini perlu dipaparkan terhadap aparatur dari atas sampai yang terendah. Maaf, dengan luas tanah yang dimiliki pun bisa menerapkan aturan tersebut? Bisa, sangat bisa. Karena prosesnya kan ke atas jadinya. Jadi satu hal dari kabupaten harus memberikan pemaparan terhadap kecamatan, kecamatan harus memaparkan terhadap kelurahan, kelurahan memberikan pemaparan terhadap kepala dusun. Karena aparatur terendah memberikan pemaparan terhadap klien-klien Banjar. Sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah terdengar oleh masyarakat. Ini yang saya harapkan ke depan. Kembali saya sampaikan tadi, kenapa bangunan Bali menjadi pada era sekarang kan begitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada umah, pondok, rumah, puri, griya kan gitu jadinya. Nah proses ini sudah terjadi di mana bangunan Bali tetap terpakai, terutama estetikanya. Estetika di setiap building itu tetap terpakai seperti Patra Cina, Patra Walanda, ukiran-ukiran yang ada. Mereka tidak lupakan dengan adanya bangunan-bangunan besar di Bali, tapi mereka tidak lupa menerapkan hal itu sebagai estetika. Jadi bisa dikatakan dengan gerusan modernisasi tersebut bisa tetap ditangkal dengan memperkuat identitas atau kelokalan budaya Bali? Mereka diterapkan? Tetap kolaborasi menerapkan lokal Bali ya. Jadi kearifan lokal tetap berjalan, di mana AMDAL Bali pun terjadi tanpa adanya skala-skala tidak akan berjalan sesuai dengan sikap yang diadakan. Nah hotel besar, pura apapun harus ada tatanan AMDAL, analisa dampak lingkungan, upaya pemantuan lingkungan, upaya pengelola lingkungan. Ini berdasarkan se dan nis gitu. Jadi proses ini nggak bisa dilupakan karena Bali punya kearifan lokal yang sangat jelas. Nah ini yang saya harapkan kepada Bali juga. Tadi saya katakan bangunan Bali mungkin dikatakan oleh rekan saya punya estetika. Estetikanya sangat kuat, ergonomi sangat kuat. Kenapa ergonominya sangat kuat? Karena ada konsep triangle namanya. Triangle ini ada kepala, badan dan kaki.
Nah ini harus sesuai dengan bentuk yang kita buat. Mungkin contoh di bangunan-bangunan Bali di Pemerajan beratap duk dia. Jadi rongnya itu, mulutnya itu pun sesuai dengan Banten yang akan dibuat. Jadi rongga pada pembangunan rong ini dibuat 1,5 kali tamas. Sehingga tidak bahasa Indonesianya mesesak gitu, menyesakin gitu loh. Nah ini proses ini luar biasa Bali. Jadi Bali masih menerapkan ergonomi, masih menerapkan tatanan ya. Kesehatan yang saya katakan tadi, di mana bangunan Bali punya KDB. Bangunan Bali pada masa lalunya punya tebel dia. Jadi tebel ini adalah pertukaran CO2 dan O2. Sekarang menjadi landscape ya, jadi dikatakan pelemahan. Setiap bangunan di Bali ada pelemahan. Pemerajan Parahyangan ada pelemahan, Pawongan pun ada pelemahan. Pawongan ini tempat manusia jadinya. Jadi di Pemerajan ini tempat untuk Keniskala tetap ada pelemahan dan rongga-rongga. Di Pawongan pun ada tetap pelemahan dan di luar pun pelemahan begitu besar gitu. Nah ini yang perlu disikapi Bali, tanah makin menyempit, masyarakat makin banyak. Muncullah tipe-tipe 21 yang pada aspek sekarang ini. Tetap pemerintah pun menerapkan untuk gimana komposisi bangunan Bali ini tetap ada gitu. Jadi setiap perumahan tipe 21 pasti ada pemerajannya. Disebut sanggah, merajan atau apalah. Itu masih tetap mencirikan Bali. Sampai sekarang pun orang Bali tetap di mana-mana pun masih mencirikan dia orang Bali. Mau buat di Denpasar, mau buat di Surabaya, dimanapun tetap akan ada proses niskala yang disikapi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Baik, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, bagaimana keberadaan arsitektur tradisional Bali di era modern atau di era kekinian? Masih kita bahas di Talkshow Merah Putih hari ini tentunya. Saya masih ke Ji Gusti. Ji Gusti, berarti kita memiliki sekali lagi Perda nomor 5 tahun 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung di Bali, bisa dikatakan demikian. Bagaimana dengan eksistensinya atau ketentuan yang mengikat pemilik dan bangunannya saat ini? Terima kasih. Aturan ya sudah disikapi dengan jelas, di mana ada green space ya, jalur hijau juga. Ya. Jalur hijau ada KDB 30%. Mungkin tadi yang saya katakan KDB koefisien dasar bangunan tadi. Ya. Jadi tanah satu are 0,7 ini harus menjadi landscape dia sebenarnya. 0,30 menjadi pembangunan. Ini perlu pemahaman terhadap masyarakat. Kadang-kadang lupa dengan hal itu. Tapi ada dua aturan yang perlu disikapi. Satu, bangunan yang tidak bertembok tidak kena perizinan dia. Jadi seperti Bali Bengong. Bali Bengong dibuat di depan pun di pemaparan tidak kena izin dia. Jadi masih bisa disikapi gitu. Bangunan yang tertutup untuk perumahan inilah yang disikapi untuk perizinan. Nah inilah yang kurang penerapan di Bali saya kira. Aturan sudah bagus, sangat bagus sekali. Di mana bahwa rongga-rongga yang ada di Bali ini sebagai orientasi pertukaran CO2 dan O2, kesehatan untuk masyarakat Bali cukup tegas dibuat oleh pemerintah. Tapi pelakunya ini sekarang. Nah pelakunya mungkin sudah saya katakan tadi bahwa harus disampaikan ke bawah lah. Diterangkan secara, bukan didiamkan ini. Satu surat ini disampaikan kepada aparatur terendah, kepala dusun lah. Yeah. Kepala dusun menyampaikan kepada Klian Banjar bisa menyampaikan terhadap masyarakat. Bahwa wewengkon kekuasaan di sektoral itu, aturan-aturan dalam pembangunan adalah begini gitu. Yeah. Nah ini proses ini belum tersampaikan pada saat sekarang karena semua dipegang oleh aturan yang di pemerintah aja, di wali kota atau di kabupaten dan lain sebagainya, tidak menurunkan ke bawah gitu. Baik. Makanya perlu ada bendesa adat sebagai angawo desa namanya gitulah, yang perlu memahami bahwa tatanan spirit ini perlu disikapi ke depan gitu. Baik, pengawasan. Sering seperti Ji Suandike dan juga Ji Gusti mengatakan ini sering kita kecolongan seperti itu. Nah, apa yang sebenarnya yang terjadi di lapangan, Ji melihatnya, Ji Gusti? Ya, begini, yang disebut kecolongan ini ya tergantung daripada aparatur pemerintah kan, Pak. Jadi dalam satu proses yang saya lihat bahwa masyarakat pun tidak memahami tatanan itu juga. Nah muncul ketegangan-ketegangan terjadi yang tidak bisa terselesaikan dengan musyawarah yang jelas. Nah cuman aturan ini perlu diterapkan dengan jelas gitu loh. Jadi ada patok-patok tertentu yang mungkin disikap oleh pemerintah. Kalau jalur hijau mungkin betul-betul tertulis lah mereka di sana. Tertulis dan dipahami oleh masyarakat, ini jalur hijau tidak bisa, apa pemahaman jalur hijau ini gitu loh. Tertulis di lokasi tersebut. Baik. Dibuatkan satu papan besar yang tertulis bahwa tidak boleh membangun apalah.
Iya, aturan yang betul di daerah juga- tersebut. Di daerah tersebut ya. Tapi sekarang kita baca 2 hari kemudian bisa Pindah, aja ya. itu papan itu bisa berpindah. Tergantung pemerintahnya itu, tergantung personal. Iya, Lembaga dan baik. tetap bagus ya. Tapi personalnya sekarang. Sekali gitu. lagi pengawasan yang Iya, terpenting. pengawasan, ya. Baik, saya ke Jigosde. Jigosde, seperti yang Haji Swandike katakan Niki sendiri, tidak dapat dipungkiri Bali sudah dipengaruhi pariwisata, kemudian modernisasi, sehingga menyebabkan beberapa perubahan dan seringkali menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan ekspektasi wisatawan seperti itu. Tetapi haruskah kita bisa dikatakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan, ataukah memang harus kita sesuaikan dengan pakem yang kita miliki dengan arsitektur tradisional Bali? Silakan, Jigosde. Pengaruh pariwisata memang luar biasa kalau memang kita bisa mempertahankan nilai-nilai arsitektur tradisional Bali. Karena mereka justru datang sebagai wisatawan ke Bali memang melihat keunikan Bali dalam hal tidak hanya di segi arsitektur saja, tetapi dalam kehidupan adat budaya itu luar biasa yang masih. Nah, ditambah dengan fisik bangunan arsitekturnya yang memang betul-betul tidak ada menyamai di dunia. Jadi itu yang merupakan kebanggaan wisatawan untuk menikmati bagaimana rasanya saya tidur yang namanya Balai Dajo, bagaimana saya tidur dengan tampilan bangunan yang namanya Balai Delot dan ini. Nah, itu yang mereka inginkan. Yeah. Kemudian kenapa di satu pekarangan rumah tinggal kok justru dia menyiapkan satu tempat yang disucikan untuk sembahyang kepada Tuhan. Mungkin umat lain, mungkin di negara lain tidak ada satu unit perumahan tersedia bagaimana tempat di areal itu untuk kita berhubungan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini salah satu pakem-pakem yang memang tidak ada yang menyamai di dunia. Artinya dengan berlandasan keyakinan kita di Hindu, dengan aturan tata adat dan budaya yang di Bali pun tidak sama. Adat dan budaya istiadatnya masing-masing mempunyai, tapi pakemnya sama. Jadi itu yang membuat sebenarnya kita sebagai umat Hindu, artinya masyarakat Bali, itu mestinya harus berbangga sekali. Tidak mudah untuk terpengaruh dengan arsitektur luar. Seperti tadi yang disampaikan, minimalis dalam 2-3 tahun sudah hilang. Tetapi fisik bangunan yang tradisional Bali itu masih bertahan lama. Apalagi itukah yang memang disebut keunikan tradisional khas atau arsitektur tradisional Bali? salah satunya itu. Yeah. Jadi satu rumah A dengan rumah B itu tidak akan mempunyai ukuran yang sama. Karena merupakan ukuran sukat di sana itu diambil dari orang yang tertua yang masih hidup seperti disampaikan atau moncolnya. Kalau orangnya agak pendek, kemungkinan bangunannya akan lebih pendek. Nah, sama dengan tadi yang dikatakan undak, tangga, itu selalu ada keyakinan terhadap ini, artinya dengan dimensi amustinya saya dengan amustinya Pak ini beda. Kalau diukur sentimeter pasti beda. Jadi anak tangga di rumah si A dan anak tangga di rumah si B itu akan beda tinggi. Selisih, karena tidak mungkin sama. Itulah keunikan-keunikan, karena pemilik rumah itu akan merasa nyaman, merasa sangat ergonomis karena mereka menggunakan ukurannya sendiri. Jadi tidak merasa kewahnya terlalu tinggi karena bukan ukuran dia. Kalau di luar itu ada standar Nevat namanya. Itu untuk semua orang, maunya orangnya pendek, maunya orangnya tinggi. Standarnya 3x3 ya segitu. Tetapi kalau di bangunan Bali beda. Jadi itu pun etika itu pun nampak. Jadi keunikan ini sangat luar biasa dan nilai ergonomisnya luar biasa sekali. Jadi berbeda rumah si A dengan rumah si B, meskipun hitungannya sama, Sri Indra Guru sama perhitungannya, tetapi dimensinya berbeda karena masing-masing menggunakan personalnya yang dituakan, yang yang dianggap tetua di rumah itu yang dipakai
sikut ukuran rumah itu sehingga Jadi- turun-temurun itu keunikan yang luar biasa. Jadi sebelum membangun kita juga harus memahami ketentuan tata bangunan di Bali, menjaga harmonisasi, harmoni dan keamanan ruang bangunan seperti itu Nggih, dalam pasti. arsitektur tradisional Bali. Pasti ini itu yang jadi dasar ruko karena manusia selaras dengan lingkungan, menyatu dengan lingkungan. Rua binado, engkau adalah aku adalah engkau. Itu yang konsep dasar yang memang ini sehingga segala sesuatu dia menyatu dengan alam. Ya, jika Itu. Suandika, kita juga mengetahui nih ada Hari Arsitektur Indonesia yang diperingati setiap 18 Maret nih sendiri. Ini sebenarnya tujuannya apa nih sendiri? Ini mencakup dengan arsitektur tradisional Bali kah ketika memperingati Hari Arsitektur Indonesia ini sendiri? Haji melihatnya? Begini, dari teman-teman kita juga ada yang ikut di namanya IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia. Iya. Tidak lepas juga dari asosiasi tersebut. Mereka, teman-teman itu pasti sudah ikut, tapi karena kita di sini mengkhusus di arsitektur tradisional Bali, artinya kita punya dua titel ya, artinya satu insinyur, yang kedua undagi, Undagi. yang memang sudah dilakukan istilahnya di pura, artinya dilakukan seperti orang Bali lah. Jadi bisa dikatakan keanggotaan di IAI ini sendiri selain sebagai arsitek, mereka juga undagi, seperti Iya, itu bisa iya. dikatakan? Kalau yang dari jebolan Dwi Jendra, Universitas Dwi Jendra memang itu punya kekhususan. Nggih. Jadi makanya kalau misalnya, mohon maaf ini bukan promosi, jadi masyarakat yang menginginkan jasa-jasa dari para insinyur maupun undagi yang ada, itu bisa artinya di konteks ke Mahakawi dan sebagainya. Jadi dari arsitektur yang Bapak bilang tadi itu memang kita juga ikut di sana. Tapi ada beberapa teman yang memang ikut nyantol di sana. Artinya mereka sudah mengikuti apa aturan dan sebagainya yang ada di IAI. Ya, Ji Gusti, dengan perkembangan zaman seperti yang saya sampaikan tadi sendiri, kemudian modernisasi juga mempengaruhi ekspresi artistik, bahkan bisa dikatakan seniman lokal juga memadukan unsur-unsur modern dan tradisional dalam menciptakan sebuah karya tanpa meninggalkan yang namanya arsitektur tradisional Bali ini sendiri. Kemudian apa harapannya Niki sendiri terhadap, kita sudah mempunyai payung hukum loh, Perda 05 tahun 2005, kemudian itu yang harus diperkuat, seperti itu kah? Arsitektur tradisional Bali tidak akan hilang lah. Arsitektur tradisional Bali tidak akan hilang, Tidak akan itu hilang kuncinya. di era modern ini. Iya, di Kenapa? era Karena isi modern. perut. Karena ekonomi, nilai ekonomi yang cukup tinggi di mana Tourism Center ingin menempati tata letak tersebut. Muncullah hotel-hotel berbentuk tatanan itu gitu. Baik. Muncullah kotit-kotit berbentuk tatanan itu. Karena kita masih mempunyai ciri tersendiri di lokasi yang kita miliki. Ini yang saya lihat. Jadi pada kehidupan sekarang bahwa bangunan arsitektur tradisional Bali akan terus berkembang karena isi perut. Ya, di sini saya lihat bahwa Tourism Center ya cukup tinggi, terutama mungkin saya sudah membuat contoh satu yaitu Puri Arjuna dengan luas 3 hektar itu ada di Kabel-Kabel. Itu kebetulan punya Presiden Sweden ya, yang dimana tatanannya menuju arsitektur tradisional Bali. Yang cukup tinggi di mana ada yang disebut Jabo Sisi, Jabo Tengah dan peruntukan yang lain gitu. Jadi proses terus berjalan. Dimanapun di Nusa Dua, di Kuta pun kita juga membuat satu rumah Bapak Wijana namanya. Itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Di mana rumah-rumah tersebut bertatanan dengan luas 60 are jadinya. Betul-betul tatanan Bali. Yang cukup tidak mengurangi tatanan arsitektur tradisional Bali. Sehingga banyak tourism center untuk melihat dan belajar untuk menata hal tersebut di sana gitu. Nah inilah yang saya anggap bahwa bangunan arsitektur tradisional Bali pada kencah sekarang akan terus bergulir untuk memunculkan bahwa kearifan lokal akan muncul di tahap sisi modernisasi ini gitu. Itu yang saya pikir untuk ke depan gitu. Iya. Kembali mungkin tadi disampaikan bahwa arsitektur Bali itu sangat ergonomi dan
betul-betul mempunyai realisasi yang cukup kuat, di mana Bali selalu berkonsep ke skala dan niskala. Sangat mempunyai etika terhadap leluhur, maka berbentuklah ada kemulan taksu lah, di mana mereka tetap menghormati yang disebut parahyangan tadi yang disebutkan oleh rekan saya tadi. Itu tidak lepas dari hal itu, bahwa etika orang Bali sangat tinggi, di mana sangat menghormati leluhur, sangat menghormati yang kedatangan, karena masa lalu ruang tamu pun ada di luar pada masa lalu. Mungkin saya ceritakan sedikit lah, di mana ruang tamu pada masa lalu itu ada disebut namanya di depan rumah itu ada apa namanya itu yang hanya tembok kecil aja dia, seperti lenang lah. Lenang namanya dulu masa lalu ya. Ya, lenang. Di mana lenang ini didatangi oleh masyarakat tanpa memberikan suguhan kopi dan apapun, mereka duduk di sana menyampaikan tatanan-tatanan cerita-cerita yang akan masuk ke Penggak dan Banjar. Mereka berkumpul di sana tanpa diundang. Nah, inilah kehebatan Bali, gotong royong yang sangat tinggi yang saya lihat. Lenang-lenang ini memunculkan tanpa diundang, mereka datang untuk berdialog. Nah, lenang ini adalah di depan, karena kemunduran tadi yang saya katakan, kemunduran 7 tampak Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau plus tapak ngandang, berarti 2 meter. Jadi kalau kita sekarang hanya bisa melihat lenang-lenang itu di daerah-daerah pedesaan saja? Pedesaan, ya. Nah, sudah berubah menjadi ruang tamu kan. Ya, berarti lenang itu berubah jadi ruang tamu, jadi kedatangan mereka dengan hal yang berbeda kan. Perlu suguhan dan lain sebagainya. Lenang pun tidak berfungsi sekarang, kenapa? Karena jalan sudah mulai traffic ya, sudah mulai hiruk pikuk. Proses ini memunculkan tembok makin tinggi sekarang. Tembok-tembok makin tinggi merubah tatanan, artinya ketenangan daripada di dalam itu. Dulu ada ancak saji namanya. Setiap tembok penyengket itu ada lubang dia. Sehingga kemalingan jarang terjadi, karena dari sisi luar bisa melihat ke dalam, dari ke dalam bisa melihat sisi luar. Sekarang muncul benteng-benteng baru. Benteng-benteng yang perumahan mereka mungkin terjadi kemalingan lebih tinggi. Nah, ini proses ini yang perlu dipaparkan, bahwa ancak saji itu penting sekali, lubang-lubang kecil yang bisa melihat keluar dan yang luar bisa melihat ke dalam. Nah, ini prosesnya terjadi, ada perubahan-perubahan. Kembali saya ceritakan sedikit dengan Bapak pengaruh daripada tourism center. Ini terbalik di Bali. Jadi tourism centernya terpengaruh kepada kita gitu. Ini kebalikannya, malah mereka lebih mencintai bangunan arsitektur tradisional ketimbang orang kita. Ini sudah sering terjadi, kebetulan saya juga ya konsultan untuk mereka itu yang mau menerapkan bangunan-bangunan tersebut gitu. Jadi tourism center lebih menyukai bangunan tradisional ketimbang orang kita sendiri. Bagus Mudito gitu umpamanya. mungkin itu yang jangan sampai seperti itu lagi lah ya. Baik. Ya, pastinya intinya adalah bisa dikatakan keberadaan arsitektur tradisional Bali di era modern ini tidak akan sampai hilang Niki sendiri, walaupun dengan perubahan apakah itu teknologinya, kemudian bahannya, kemudian kemajuan informasi, ilmu pengetahuan teknologi yang pastinya dengan jalan apa ditangkalnya dengan gerusan modernisasi tersebut, dengan jalan memperkuat identitas kelokalan budaya Bali dengan arsitektur tradisional Bali. Terima kasih Bapak-Bapak, saya Madi Sekadar Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.